Iya, Terus Ermaulahwati. iya Bu. Silakan Erma. Pakai HP nggak apa-apa ya Bu, share screen-nya. Boleh? Sebentar. Ini Indah tolong jadiin host dong. Udah Udah, dijadiin. taruh ya Bu. Iya. Mana ya? Dokumen. Taruh dulu ya Bu. Kok nggak ada ya? Halo. Iya Bu, Erma. bentar. Iya, Nggak lanjut. bisa ditampilin itunya, hipnosisnya. Oh, tidak bisa. Kalau Iya, tidak bisa ya udah diceritain aja ya. oh Tapi ya, kalau bisa Erma menceritakannya buka itunya kameranya. oh ya, bentar ya Bu. Iya. Jadi, jadi ceritanya Hmm. dengan Ibu sambil judul nyatat nih. ya Hmm? Keluarga Cemara. Oh, judulnya Keluarga Cemara. Ya, Iya. namaku Erna. Aku mempunyai keluarga yang sangat-sangat harmonis. Bisa dibilang keluarga Cemara yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan dua adikku. Ayahku bekerja sebagai ASN yang berdinas di pemadam kebakaran di Jakarta. Ibuku seorang ibu rumah tangga dan membangun usaha pemancingan di sekitar rumah bersama ayahku. Keluargaku hidup berkecukupan. Orang tuaku sangat memfasilitasiku apapun termasuk pendidikan dan menjunjung tinggi sekolah dan les. Sampai suatu hari di tahun 2016 aku dimasukkan ke sebuah tempat les yang bernama Kumon. Aku kalau berangkat ke les diantar jemput oleh ayahku. Biasanya kalau ayah yang jemput biasanya mampir membeli makanan dan minuman, misalnya membeli mie ayam dan es kelapa. Kalaupun ayahku tidak bisa antar jemput karena kerja, biasanya aku berjalan kaki ke tempat les karena jarak dari rumah ke tempat lesan lumayan dekat. Dari situ aku belajar banyak hal, mulai dari mengerjakan PR setiap hari, rasa tanggung jawab, disiplin, tabah, tekun, dan ulet. Dari situ juga aku bertemu dengan seorang pembimbing yang bernama Bu Lia dan Tante Lina. Beliau sangat mencurahkan perhatiannya terhadap aku. Pada saat mengerjakan PR, ramah, mandiri, dan punya kemauan tinggi. Beliau sangat memotivasi dalam belajar agar kelak menjadi orang yang sukses. Aku juga tipikal orang yang pendiam, suka merhatiin keadaan sekitar, ramah, murah tersenyum, dan suka membantu orang lain. Dari situ memetik hasil jerih payahku belajar selama di Kuman. Dari mulai selalu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, tanggung jawab, amanah, mandiri, konsisten, mempunyai empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar lingkungan.
Tetapi di awal 2020, tepatnya di tanggal 2 Maret 2020, Indonesia dilanda dengan wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh Indonesia, membuatku harus belajar di rumah termasuk sekolah dan les. Aku pun tidak berputus asa dalam belajar. Selama COVID-19, aku belajar setiap hari agar wawasanku bertambah. Membuat kondisi ekonomi di Indonesia menurun. Dari situ pada bulan Mei gaji aku dipotong 50% dan membuat keadaan keuangan tidak stabil, dan ditambah lagi usaha pemancingan sepi banget, membuat kedua orang tuaku harus memutar otak agar bisa menyambung hidup. Membuat perasaanku sangat hancur adalah ketika mendapatkan kabar dari salah satu teman ayahku yang bernama Pak Husen, bahwasanya bapakku meninggal dunia setelah memadamkan api kebakaran di daerah Semanan, Jakarta Barat. Membuat keluargaku terpukul atas peninggalnya ayahku. Kakakku dan adikku saling membantu dalam menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan saling membantu ibu di warung ketika sekolah atau kuliah, sedang libur mencari uang jajan tambahan dengan berjualan pulsa dan jualan skincare di rumah maupun di toko online. Udah Bu, segitu aja. Iya. Terima kasih Erma ya. Ini sepertinya apa namanya, cerita kisah sejati ya Erma ya. Halo Erma. Jadi ini ya sangat ini apa namanya, baik Erma maupun kami yang mendengar itu juga ini terbawa emosi ini. Jadi untuk Erma, masukan ibu ya. Kalau yang udah ibu catat nih ya, cuman ibu juga nggak bisa juga karena ini ya, karena memang ini kisah sejati sama Erma. Nanti mungkin kalau untuk ininya ya, untuk gambaran keseluruhannya, ini kan ada nih apa ayahku pejuang, mungkin itu bisa judulnya ya, apa ya Erma ya, yang pertama ya. Iya. Halo Erma. Iya. Ayahku pejuang. Nah di situ pernah tidak ayah bercerita ketika memadamkan api itu ayah menolong seseorang, atau seseorang tuh merasa apa gak jadi rumahnya terbakar dengan datangnya pemadam kebakaran yang ada ayah di dalamnya? Ayah pernah cerita nggak kasus-kasus pemadam kebakaran itu? Kasus apa ya, Bu? Jadi ibu itu ingin ini Erma, menampilkan bagaimana seorang apa namanya, seorang ANS itu mempertaruhkan, ini memang ada di bawahnya ya, tapi untuk awalnya dia mempertaruhkan ininya nyawanya untuk untuk memadamkan kebakaran. Mungkin dia kena apa seng atau kena api sedikit atau apa, kemudian di rumah ini ada nggak Erma seperti itu? Ada pas itu kalau nggak salah, Bapak cerita itu apa, lehernya sampai pakai apa tuh alat yang pembantu itu karena kena apa yang buat pintu itu gagang kusen. Iya. Jadi gini Erma, untuk apa pertama itu
intinya adalah judulnya adalah Ayahku Pejuang gitu. Nah, kemudian disampaikan kan kami ini tidak paham dengan pekerjaan seorang pemadam kebakaran ya. Kami di sini adalah pembaca maksudnya. Nah, dengan adanya nanti chapter 1 dari Erma itu bagaimana ini ketika dia lagi santai gitu ya, mungkin ya ini udah masuk ke imajinasi kita nih, udah pulang kerja kan Erma ya Papa, udah di rumah misalnya lagi bicara sama keluarga, kemudian rumah rapat, nah istilah apakah merapat, apakah kumpul, disesuaikan dengan istilah orang pemadam kebakaran. Kemudian bapak langsung aja ninggalin keluarga ini ke ini. Nah kemudian diceritain lagi itu bagaimana, papa tadi mana misalnya, itu lagi dinas, ada yang kebakaran, di mana kebakaran, nah itu ya. Nah di situ mungkin saja itu diceritakan lagi ada acara ulang tahun atau pokoknya yang acara penting lah gitu ya Erma ya, yang harusnya tuh papa tuh ada hadir di sana, dan beliau hadir gitu di awal, kemudian dapat telepon dia langsung berangkat, gak peduli lagi itu masalah ini, bahkan bisa juga mungkin dibilangin mama sakit gitu, kemudian papa mau banyak ke dokter, udah mau berangkat, kemudian datang telepon, dan akhirnya papa manggil saudara di situ, tolong antar ini bude kamu atau siapa gitu, mama atau Erma suruh ngantar karena ini ada panggilan, ada kebakaran gitu ya Erma ya. Jadi di situ kita memperlihatkan bahwa ini pemadam kebakaran itu bagaimana perjuangannya lebih mendahulukan menyelamatkan warga yang rumahnya terbakar atau orangnya yang kena gitu ya, daripada keluarganya sendiri. Tetapi habis itu dia bisa pulang lagi ya Mak, diceritakan pulang lagi, kemudian yang itu tuh diceritakan bagaimana tuh yang lehernya kena gitu ya. Nah di sana jadi itu judulnya Ayahku Pejuang gitu kan ya. Nah kemudian mungkin di awalnya mungkin keluarga Cemara tuh boleh deh, keluarga Cemara dulu keakraban diangkat di situ, guyon-guyonan keluarga, bagaimana bapak itu kamu harus ini ya, wajib selesai kuliah, tidak boleh nggak kuliah, apapun yang terjadi ini. Jadi itu sudah terbayang-bayang tuh bahwa umur bapak bakalan pendek gitu kan ya. Kamu harus sekolah waktu acara waktu ngumpul-ngumpul di keluarga Cemara tadi ada pesan ayah yang disampaikan sambil bercanda-canda, kemudian keakraban keluarga, kemudian ini mungkin ada usaha keluarga ya, pemancingan itu ya. Nah mungkin lagi mancing. Kenapa? Tapi sekarang udah nggak ada Bu. Iya kan yang waktu itu ada. Oh iya. Ya, jadi itu ya. Tapi keluarga Cemara dulu deh. Kemudian baru usaha pemancingan tuh bagus juga tuh dimasukkan, usaha pemancingan. Kemudian bapakku pejuang. Jadi bayangan pembaca ini ininya keren banget nih keluarganya gitu kan. Nah kemudian yang kedua ini usaha pemancingan, rupanya ada ini ada usaha pemancingan juga gitu kan. Nah kemudian baru bapakku pejuang kan, itu judul yang ketiga itu. Di sana disampaikan bagaimana ini kena lehernya gitu kan. Kemudian apalagi nih, ini ayah ini semangat ini untuk ikut les, masukin les ya, ayahku dan les. Gimana ayahnya itu kan tadi udah ayahku pejuang itu yang diangkat masalah pemadam kebakaran kan. Nah yang kedua ini bagaimana seorang ayah itu anaknya sekolah dan les gitu, dia mau nganterin, kemudian juga gimana sama anaknya yang lain, saudaranya Erma gitu kan. Nah bayangkan ini ibu nulisnya nih ayahku dan les, ayahku dan ini
ayahku sekolah dan tempat lesku gitu kan. Di situ digambarkan bagaimana si ayah ini peristiwa-peristiwa ayah mendorong, menemani, memotivasi anak-anaknya ini supaya sekolahnya ini maju ya, dimasukkan les di ini, kemudian ada ininya ya. Jadi ayahku sekolah dan lesku ya, ayahku. Bu, maaf mau nanya. Jadi Kemudian karena ini Bulia dan Tante Lina. Halo, Irma? iya, Apa Irma? mau nanya. Jadi Ah, pulpitnya itu ah, judulnya Ayahku Perjuang. Nah, nanti ini ditulis tentang pekerjaan Bapak kan. Nah, yang kedua ya Bu, eh, apa gimana? ini yang pertama bukan ayahku pejuang, yang pertama tuh keluarga Cemara. Oh, iya. Keluarga Cemara itu yang diceritakan bagaimana bahagianya Erma dalam keluarga Erma, ya. Uh, Bagaimana peristiwa-peristiwa, misalnya peristiwa ulang tahun atau peristiwa lagi makan bersama, omongannya, terus canda-candanya, atau nonton film keluar atau kemana pergi gitu ya. Pokoknya yang benar-benar membahagiakan. Tuh keluarga Cemara itu kan identik dengan kebahagiaan ya. Tidak kaya-kaya bener, tetapi kehidupan keluarganya bersahaja dan ini dan membahagiakan. Nah, bagaimana cara menceritakannya? Kita ambil peristiwa-peristiwa dalam keluarga kita itu yang membahagiakan. Kita ceritakan untuk mendukung kebahagiaan tersebut. Kita tampilkanlah dialog-dialog saat ini. Bayangkanlah, ingat-ingat tuh. Oh iya, waktu itu pernah loh kami jalan-jalan ke Ancol gitu kan. Sama bapak, sama ibu. Kemudian gimana senangnya Erma sebagai tokoh di situ ya, diungkapkan. Kemudian ingat-ingat bagaimana dialog sama bapak, sama ibu gitu. Ini buat yang lain juga ya, buat yang lain juga. Nah, peristiwa peristiwa tersebut sehingga ini ketika dibaca oleh orang lain keluarganya ini ya bahagia banget ya. Nah gitu ya. Nah kemudian setelah keluarga Cemara itu baru masuk apa nih yang ibu catat? Ibu kan berdasarkan cerita ini nih ya, tokoh Erma. Tapi kalau misalnya ini tentang tokoh Erma, kalau tidak mau ini juga nggak apa-apa, langsung tentang Erma, misalnya cita-citanya apa gitu kan, ininya pokoknya menolong Erma itu bisa di sana. Dan kemudian ayahku pejuang, nah yang tadi yang lehernya kena itu waktu ini itu juga di peristiwa yang keren tuh. Kemudian baru ini usaha ibu, usaha pemancingan sama keluarga. Nah itu dibuat juga usaha tentang ibu itu. Ini judulnya belum ini ya, tapi ini nah diceritakan gimana pemancingan itu kan keren juga tuh. Akhirnya pembaca keren ya, ada ini ada ini ada ini di pemancingan itu, terus duitnya banyak gitu ya. Nah kemudian baru ayahku masuk tuh, ayahku dan les, ada ayahku dan sekolah gitu. Atau motivasi ayah gitu kan, bagaimana ayah itu menyemangati supaya anak-anaknya sekolah. Kemudian kalian harus sarjana loh, seperti itu. Ayah ikut les ini Emma supaya ini otak, kalau kita itu ikut les matematika itu ini kita jadi ini loh, jadi cara berpikir kita kan beda dengan yang lain, tepat ya, pokoknya begitu-gitu ya. Nih, dan kemudian ada Ibu Lia dan Tante ini, dan kemudian baru ini apa namanya, misalnya tiba-tiba langit mendung. Nah Ibu jadi ketika orang tua Erma itu apa kebakaran ya Erma ya, ininya musibahnya, Oh iya. ayah meninggal, Iya. COVID apa kebakaran? Kebakaran. Itu baru masuk di sana tuh ini
Habis, Cok.
Ya Bu, baru